Pernahkah kamu terbujuk atau membujuk orang untuk berbuat sesuatu? Jika pernah, berarti kamu sudah sering melakukan hal-hal yang bersifat persuasif. Teks yang berisi ajakan atau bertujuan untuk menyuruh, membujuk sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis disebut dengan teks persuasif. Nah, yuk kita pelajari teks persuasif lebih lengkap. Perhatikan pembahasan berikut ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI, persuasi diartikan sebagai suatu ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan yang meyakinkan. Nah, teks persuasi diartikan sebagai suatu teks yang mengandung alasan, bukti, atau fakta yang mengandung unsur ajakan maupun imbauan agar pembaca melakukan sesuatu yang dinyatakan oleh penulis. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari teks persuasi. Nah, yang pertama itu adalah meyakinkan pembaca supaya bisa melakukan hal tertentu yang diinginkan oleh penulis. Nah, yang kedua itu adalah memberikan pengaruh pandangan pembaca tentang pendapat sebuah isu yang sedang diangkat penulis. Nah, yang ketiga, membuktikan ketertarikan para pembaca sehingga bisa yakin dan mengikuti imbauan yang disampaikan penulis baik secara tersirat maupun secara tersurat. Oke, selanjutnya yaitu bentuk teks persuasi. Yang pertama adalah bentuk pidato. Biasanya digunakan pada propaganda, kampanye lisan, ataupun promosi produk niaga. Nah, yang kedua yaitu bentuk tulisan. Biasanya digunakan pada iklan, selebaran, poster, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu bentuk elektronik. Nah, biasanya digunakan dalam bentuk iklan di televisi, bioskop, dan internet. Oke, selanjutnya itu jenis teks persuasi. Yang pertama adalah persuasi politik. Digunakan dalam bidang politik dan bertujuan untuk kepentingan politik. Nah, yang kedua yaitu persuasi pendidikan. Digunakan dalam bidang pendidikan dan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu persuasi advertensi. Dimanfaatkan dalam bidang usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu persuasi propaganda. Sering digunakan dalam kampanye. Nah, isi kampanye berupa informasi ajakan. Dapat kita lihat bersama-sama di PPT. Nah, ini merupakan suatu contoh dari teks persuasi. Yang pertama adalah mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Karena lingkungan yang bersih adalah investasi untuk masa depan kita dan generasi mendatang. Nah, yang kedua itu adalah pendidikan adalah kunci sukses di masa depan. Dengan rajin belajar dan menggali ilmu, kita bisa meraih cita-cita dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.